Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah fisiologi biota laut yang berjudul Daya Mengapung pada Ikan Tuna. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Sugianto atau biasa dipanggil Anto. Saya merupakan mahasiswa FMIPA UI, Departemen Biologi. Ya, sebelum kita berbicara tentang inti dari video ini, alangkah baiknya kita untuk mengetahui apa itu ikan tuna. Apa sih yang kalian pikirkan ketika mendengar kata tuna? Apakah pembawa berita di Bikini Bottom atau masakan dari olahan daging tuna yang super lezat? Sayang sekali bukan keduanya, tapi ikan tuna merupakan perenang handal dan predator dari laut dalam. Hal ini dikarenakan caranya berenang yang begitu cepat dan lihai. Selain itu, ikan tuna biasanya memiliki dua warna pada bagian tubuhnya. Pada bagian atas berwarna lebih gelap, sedangkan pada bagian bawah berwarna lebih cerah. Hal ini merupakan adaptasi ikan tuna dalam berkamuflase pada lingkungannya. Selanjutnya, mereka biasanya hidup secara berkelompok. Hal ini bertujuan untuk menghindari serangan dari predatornya. Selanjutnya, kita harus mengetahui tentang daya mengapung. Secara umum, terdapat 3 kondisi benda ketika memasuki perairan. Yang pertama adalah kondisi di mana benda itu tenggelam, yang kedua melayang, dan yang terakhir mengapung, yang dapat disimbolkan ABC pada gambar. Kondisi A terjadi ketika massa jenis air kurang dari massa jenis benda, kondisi B ketika massa jenis air sama dengan massa jenis benda, dan kondisi C ketika massa jenis air lebih dari massa jenis benda. Selanjutnya, bagaimana sih cara ikan tuna itu mengapung? Secara umum, ikan dapat mengapung dengan cara menggunakan gelembung renang. Gelembung renang di dalamnya terdapat gas yang dapat diatur oleh ikan itu sendiri untuk dapat mengapung ke permukaan air. Ketika volume gas yang berada di dalam gelembung gas sedikit, maka ikan tersebut akan turun ke dasar permukaan air. Lantas, bagaimana sih cara ikan yang tidak memiliki ataupun tidak sempurnanya gelembung gas pada dirinya? Yang ada seperti contoh ikan tuna skipjack dan pada longtail tuna. Secara umum, ikan perairan laut dalam yang tidak memiliki gelembung berenang dengan metode yang namanya gliding atau melayang. Metode ini digunakan untuk memperlambat dirinya jatuh ke dalam dasar permukaan. Seperti pada gambar ikan tuna yang melayang dari A ke B, tidak langsung vertikal ke bawah. Pada metode ini akan menguntungkan, terutama untuk memperluas daerah jelajah, menghemat energi, mempercepat pergerakan, dan yang terakhir bebas mengatur kedalaman, berbeda dengan pada gelembung gas yang terdapat limit dalam mengatur kedalamannya. Lalu, hal yang perlu diperhatikan ketika ikan tersebut gliding atau melayang adalah pada struktur pectoral fin. Berikut adalah gambar ikan tuna dengan pectoral fin dalam kondisi normal. Dan berikut adalah gambar ketika ikan tuna melakukan gliding atau melayang, di mana pectoral fin tersebut terbuka, berbeda dengan keadaan normal yang tertutup. Dan yang terakhir berikut adalah daftar acuan yang saya gunakan. Ya, sekian video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.